Siang. Maaf mengganggu waktu Bapak. Sehubungan dengan ada tugas dari DPD yang akan mewawancari Bapak tentang hubungan kita. Apakah Bapak siap? Ini ada beberapa pertanyaan Pak tentang hubungan kita yang berkenaan dengan kasus-kasus yang Bapak hadapi dalam masyarakat. Pertama ini Pak, apakah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau bukan? Jadi dalam masalah dilema IPK atau benar, selama saya sekolah biasanya kita tidak langsung memutuskan, tapi kita memberikan dan meninjau ulang apakah dilema etika atau pelanggaran etika tersebut berdampak pada hukum kriminal ataupun tidak berdampak pada hukum. Maksudnya kita sikapi dulu, tidak langsung diputuskan pelanggarannya, tapi kita sikapi dulu kenapa hal ini terjadi, apakah masuk ranah pelanggaran hukum atau tidak, atau hanya sosial saja. Kalau hukum bukan ranah Bapak ya, kalau hukum kita ya dirujukan ke yang lebih berwajib atau pihak kepolisian. Baik Pak, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau mengandung nilai yang baik, nilai kebaikan. Hal semacam ini kan biasa terjadi, yang di dalam pembuat kebijakan di sekolah kan memang kepala sekolah. Cuman kepala sekolah tidak boleh otoriter atau diktator. Bagaimanapun juga kita melihat kerja di sini SOP, standar operasi pelayanan ataupun pelaksanaan. Dalam hal apapun, kalau menghadapi dilema dua dilema tersebut, tapi ujung-ujungnya atau endingnya baik, kita ngambil yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama. Jadi harus banyak sesuai dengan SOP ya, banyak yang perlu dipertimbangkan. Terus ya, untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menangani? Yang jelas kalau ada informasi baik itu informasi kebenarannya memang sudah benar ataupun masih dalam taraf-taraf hanya kabar burung, itu biasanya saya menggunakan semacam dari informasi yang akurat atau informasi itu memang benar dari masalah tersebut, siapa sebenarnya atau tidak kabar seperti ini, apa benar apa enggak. Jadi yang pertama saya ambil adalah tindakan persuasif ataupun yang mengacu kepada benar tidaknya berita tersebut. Jadi harus diselidiki dulu. Ya, tidak boleh kita langsung main hakim sendiri, tidak boleh. Tapi dengan cara yaitu tadi akurasi data. Dalam hal ini informasi dari informan daripada ya teman-teman kita sendiri yang di lapangan ataupun pihak dari yang bekerja sama dengan kita, termasuk komite mungkin bisa dilibatkan dalam hal seperti itu. Yang jelas harus akurat, akurasi itu nomor satu, baru kita ambil tindakan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Dalam hal dilema etika kita seharusnya ngambil yang lebih dalam sebuah
dalam koridor agama itu kan kita harus lebih meminimalisir mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kalau bisa kita unsur kerugian ataupun unsur keuntungan itu harus kita persepsikan dulu. Kalau memang banyak unsur kebaikannya, manfaatnya, ya kita tempuh. Kalau kebanyakan unsur yang tidak baik ataupun mudarat, ya kita harus hindari atau kurangi. Biar dipertimbangkan. Ya, baik buruknya, ya baik buruknya. Bisa diambil. Ya. Itu pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus itu? Dilema itu tantangannya yang Tantangannya pertama kita yang jelas kalau dilema rujukan moral seperti itu, yang jelas kita akan menghadapi nuansa dilematis sendiri, alias kadang kita dalam memutuskan kadang bumerang bagi kita sendiri karena kita tidak bisa memisahkan antara mana yang memang untuk kebaikan umum ataupun kebaikan pribadi. Kalau saya pribadi memang harus yang pertama adalah unsur manfaat dan tidak pandang bulu. Dalam penegakan seperti itu tidak boleh pandang bulu dan kita harus lurus memang dalam melaksanakan menyelesaikan masalah dilema etika ini. Memang harus kita benar-benar di tengah mediasi, tidak pandang bulu yang melakukan saudara ya ataupun teman yang paling dekat sendiri tidak boleh seperti itu. Jadi kita memang harus di mediasi, kita ada di tengah. ya, tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Kalau pandang bulu nanti dilema etika itu tidak malah baik, tapi malah lebih buruk lagi. Kalau pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya? Atau dalam bentuk prosedur apa yang bisa Bapak jalankan? Biasanya saya tidak menggunakan prosedur maling teriak maling. Saya menggunakan prosedur tetap yang saya ambil adalah informan yang pertama, yang kedua adalah saksi atau bukti, barang bukti. Kalau memang dia melakukan rujukan moral atau dilema etika, baru saya seperti itu. Jadi masalah terjadwal tidaknya saya tidak bisa menjawab. Karena kalau saya jadwal, ya kalau ada kasus, saya bisa. Artinya setelah ada kasus baru dipikirkan Ya, baru kita masalahnya. ya untuk upgrade masalahnya itu langsung kita pikirkan tidak lanjutnya bagaimana, refleksinya bagaimana, itu nanti setelah putusan itu. Artinya tidak ada jadwal khusus Pak, ya? Tidak ada. Mengikuti sesuai dengan situasi Ya, dan kondisi ya sesuatu yang ada saat itu. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, biasanya saya selalu bertanya dulu kepada warga sekolah, terutama guru-guru yang sekolah, termasuk dalam komputer. Setelah itu saya juga pernah mengadakan rembukan rapat kecil dengan beberapa guru terkait dengan dilema etika atau rujukan moral di sekolah atau di lembaga yang saya pimpin. Ya, Jadi harus ada, jadi artinya harus ada konfirmasi, ada juga ya konfirmasi dari orang ya. lain. Jadi kita tidak bisa Tidak. Rembukan tadi itu kan juga bantuan dari orang lain agar kita dalam membuat keputusan itu tidak keliru. Selanjutnya Pak, ini yang merupakan pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pribadi dalam mengambil sebuah kasus dilema etika ini? Bila keputusan dalam dilema etika atau rujukan moral itu tidak lepas kita daripada yang namanya problem skill. Jadi kita akan bisa memutuskan sesuatu atau permasalahan kalau kita punya seni dalam memutuskan masalah, yang namanya problem solving. Kalau dalam pembelajaran kita dengan PBM atau PBS itu. Jadi tetap kita berpacu kepada tadi itu Pak,
SOP. SOP yang tadi itu kita tidak boleh lepas dari SOP itu. Namun SOP tidak boleh ditelan mentah, kita harus bisa mendetilkan lebih kecil lagi agar tindakan-tindakan yang namanya bujukan moral itu tidak sampai berkembang ataupun tidak sampai meningkat ataupun ranah yang lebih berbau pelanggaran hukum ataupun kriminal. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat memberikan manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir tak leburan. Selamat siang. Selamat siang. Ini terkait tugas dari CGP, saya akan mewawancarai Ibu tentang tugas-tugas Ibu sebagai kepala sekolah, terutama pada ketika Ibu menemui suatu masalah yaitu dilema etika atau rujukan moral. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan dari saya? Siap, insyaallah. Baik Bu, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Begini, kalau saya ketika ada dilema etika di dalam sekolah, kasus itu pelanggaran mana, etika apa, seperti apa, itu diputuskan secara bersama-sama dan dikelola bersama-sama bersama guru. Kita saling bersama bagaimana mengidentifikasi dilema etika ini, rujukan moral ini. Guru-guru seperti apa, kita sharing bersama baru kita diskusi. Artinya ada kerjasama di dalam sekolah ini Bu ya? Iya. Masukan-masukan tetapi Ibu terima asalkan itu merupakan sesuatu yang positif. Iya Pak. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Begini Pak, karena setiap aturan itu memang harus ditaati. Namun aturan itu kan cenderung kaku. Nah, untuk itu kalau terjadi seperti itu, kondisinya seperti apa, masalahnya seperti apa yang perlu diperhatikan dan intinya setiap keputusan itu nanti diserahkan bersama-sama dan kita sebagai kepala sekolah mempunyai kebijakan yang mutlak. Artinya itu tidak harus karena ini teman, tidak berpihak gitu Ibu ya? Tidak, Jadi kita Ibu sama. ada di tengah-tengah gitu ya? Baik, Ya Bu. Pak. Untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Jika ada. Mencari informasi sebanyak mungkin bagaimana itu masalah bisa terjadi. Lantas etika-etika apa yang nantinya bisa membuat perubahan yang baru kepada anak-anak kita. Lantas masalah ini biasanya tidak hanya di lingkungan sekolah, kita juga membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan tokoh masyarakat di sekitar. Bagaimana kita menanggulangi sikap-sikap dan etika-etika yang sekiranya tidak ada berkesinambungan dengan sekolah. Bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik di antara kita, sekolah dengan tokoh masyarakat sekitar. Ini menjaga agar keadaan sekolah ini bisa Tetap terjaga dengan aman. dengan keseimbangan Bu ya, antara Iya, Pak. sekolah dengan warga sekolah. Iya Pak. Baik, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini? Dalam sebuah kasus dilema etika ini, saya sebagai kepala sekolah setelah dibimbing memutuskan yang mana yang lebih sedikit kerugiannya Pak. Jadi harus dipertimbangkan untung ruginya. Iya, Pak. Kepada hasil dari keputusan Hasil dari keputusan
keputusan ini Harus mana dilihat. yang lebih banyak, yang lebih sedikit kerugiannya untuk kita. Artinya mesti ada yang satu yang Ada tidak. sisi baik dan sisi positif dan sisi negatifnya Pak. Sisi negatif yang kita ambil yang minimal itu Pak. Yang paling minimal ya. Tapi untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus Dilema Etika? Tantangan paling besar. Pasti ada ya Pak, setiap tantangan dan keputusan itu mesti ada, walaupun itu ada di dalam sekolah maupun di pihak luar. Kita sebagai orang dalam, kepala sekolah dan guru itu harus bagaimana kita meminimalisir masalah-masalah yang ada. Jadi seperti yang tadi Bu ya, jadi Iya. Ibu tekan sedikit mungkin untuk menimbulkan masalah yang baru. Iya Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus ini Bu? Alhamdulillah selama ini tidak ada kasus masalah seperti ini Pak. Namun di sini ada kegiatan rutin di mana ada kesinambungan, ada kesinergian antara sekolah, guru, wali murid, dan lingkungan sekitar, sehingga alhamdulillah selama ini tidak ada masalah tentang ini Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin ada tokoh atau Alhamdulillah kalau di sini setiap masalah sudah saya bilang tadi Bapak, di sini adanya kerjasama yang baik, tokoh-tokoh juga bekerja sama. Akhirnya setiap guru di sini mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan kita duduk berdampingan dengan guru, juga duduk berdampingan dengan tokoh masyarakat, sehingga itu membuat saya sebagai kepala sekolah mempunyai hal-hal yang untuk memutuskan sesuatu tanpa tanpa adanya rasa hormat, tanpa adanya paksaan, itu saja. yang terakhir Bu ya, dari hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu alami dalam mengambil keputusan? Dalam sebuah organisasi itu Pak membutuhkan kerjasama yang solid antara kepala sekolah, antara guru, antara masyarakat, sehingga masalah etika ini tidak mencuat ke permukaan. Yang kedua, di sini saya punya misi Pak, bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak. Apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi saya, khususnya Amin. dan semua yang menonton. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atong kosu